Halo Bunda, selamat datang di video penyuluhan tentang pentingnya memahami perkembangan janin selama kehamilan. Kehamilan adalah perkembangan luar biasa yang penuh dengan perubahan dan keajaiban. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana janin tumbuh dari minggu ke minggu, serta hal-hal apa saja yang perlu Bunda perhatikan untuk mendukung kesehatan si kecil sejak dalam kandungan. Yuk simak informasi dengan baik agar kehamilan Bunda tetap sehat dan bahagia. Sebelum kita menyaksikan video tentang perkembangan janin, mari kita renungkan betapa luar biasanya perkembangan kehidupan manusia yang dimulai dari saat pembuahan hingga kelahiran. Dalam video ini kita akan melihat tahap demi tahap bagaimana sebuah kehidupan kecil berkembang, menunjukkan betapa rumit dan sempurnanya ciptaan Tuhan. Selamat menyaksikan. Sel telur keluar dari ovarium ditangkap fimbriae, kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dapat dihasilkan sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat saat dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke dalam mulut rahim, mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, sigot akan mengalami beberapa perubahan. Sigot akan menempel di dinding rahim, dan disinilah sigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi janin. Perkembangan janin dalam kandungan dibagi menjadi 3 trimester, trimester pertama, kedua, dan ketiga. Mengapa sih perlu dilakukan pembagian trimester bahkan per minggu? Tentu saja ada maksudnya, Mams. Salah satunya agar pemantauan perkembangan janin bisa dilakukan lebih akurat. Selain itu, jika ada kelainan pada janin, akan semakin cepat untuk dideteksi. Sekarang kita belajar yuk bagaimana perkembangan janin dari minggu ke minggu. Perkembangan bayi dalam kandungan di trimester pertama dimulai setelah pembuahan terjadi. Paling cepat terjadi 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir, atau juga disebut dengan HPHT. HPHT ini digunakan untuk memprediksi tanggal persalinan, yaitu dengan menambah 40 minggu dari tanggal tersebut. Oh iya Mams, salah satu perkembangan terpenting dalam trimester pertama adalah terbentuknya plasenta. Plasenta sudah mulai terbentuk pada bulan pertama kehamilan. Selain menyalurkan makanan, plasenta juga berfungsi untuk menyalurkan kotoran dari janin loh Mams. Selain itu, air ketuban sudah mulai diproduksi setelah kantung ketuban terbentuk, atau sekitar 12 hari setelah pembuahan. Sampai di minggu kelima, biasanya Mams mulai menyadari menstruasi terlambat. Hal ini disebabkan karena peningkatan hormon HCHG. Terlambat menstruasi ini merupakan tanda awal kehamilan. Saat ini, janin masih berukuran 0-6 cm lebih kecil dari butiran nasi loh Mams. Sampai akhir trimester pertama atau minggu ke-11 sudah terbentuk bakal mata, hidung, mulut, telinga, kaki, dan tangan. Pada tahap ini, organ pada janin sudah terbentuk secara lengkap meskipun belum sempurna.
Janin sudah mulai melengkung seperti huruf C dan ukuran janin menjadi 8 cm. Saat ini janin sudah melewati masa kritis dan siap berkembang lebih pesat lagi. Perkembangan janin berlangsung sangat pesat di trimester kedua sampai di minggu ke-15. Tulang dan tengkorak janin semakin mengeras dan kemampuan mendengarnya ikut meningkat. Mams mungkin akan merasakan tendangan janin. Detak jantung mams semakin berdebar serta bisa melihat berbagai ekspresi kecil melalui pemeriksaan USG. Indera perasa janin mulai terbentuk dan juga sudah mulai mendeteksi cahaya. Namun lonjakan pertumbuhan setelah melewati minggu ke-15 sampai ke minggu 20. Dimulai dari perkembangan alat kelamin yang telah terbentuk dengan baik sehingga bisa dilihat saat pemeriksaan USG. Janin dalam kandungan sudah bisa mendengar suara mams loh. Di atas usia 20 minggu, janin sangat aktif dan terlihat seperti manusia kecil. Bayi juga sudah mulai menumbuhkan alis dan rambutnya di usia ke-25, serta berat badannya sudah mulai bertambah karena sudah memiliki lemak. Memasuki trimester ketiga atau minggu ke-27, berat bayi sudah mencapai 1 kg dengan otot dan paru-paru yang semakin berkembang. Kepalanya terus bertumbuh untuk mengikuti perkembangan sel saraf di otaknya. Kulitnya yang keriput semakin menjadi halus akibat lemak di tubuhnya yang semakin bertambah. Mams mungkin akan merasakan tendangan yang semakin kuat saat memasuki minggu ke-30 kehamilan. Jangan kaget ya mams, karena mams akan mengalami kontraksi palsu. Barulah beberapa minggu sesudahnya, pergerakan janin tidak sesering dan seheboh sebelumnya. Hal ini dikarenakan ruang geraknya semakin sempit. 5 minggu menjelang persalinan, janin akan semakin turun ke area panggul. Persalinan cukup bulan terjadi pada minggu ke-37 hingga minggu ke-42. Berat janin sudah mulai mencapai 3 kg dengan panjang 48 cm. Paru-paru bayi juga sudah mulai matang dan siap untuk dilahirkan ke dunia. Air ketuban mams mungkin akan pecah sebagai tanda awal persalinan. Jika ini terjadi, mams akan memasuki proses persalinan. Segera hubungi dokter atau bidan, bahkan rumah sakit tempat mams berencana melahirkan untuk mendapatkan pertolongan. Selamat menjadi ibu mams.